Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan mendalami tentang topik yang sangat menarik untuk perlu diketahui oleh setiap ayah dan bunda. Bermain seni kriya bersama anak usia dini. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang bermain seni kriya ini? Pertama, apa itu seni? Yaitu proses penyaluran diri dari anak itu sendiri melalui ekspresi dan kreativitas. Melalui seni, kita akan mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Kemudian, kesempatan penuh anak untuk terlibat secara aktif. Bagaimana dia akan menggali informasi-informasi yang ada, lalu kemudian mengekspresikan dan mendatangkan pemahaman mereka melalui cara yang menyenangkan. Lalu yang terakhir adalah kebebasan anak untuk berekspresi merupakan kunci utama dalam proses tumbuhnya kreativitas anak. Ini kalau kita belajar terkait dengan konvensi anak itu ada di pasal 13, adalah hak anak atas berekspresi. Apa itu seni kriya? Yaitu bagian dari kegiatan seni, yaitu kegiatan yang akan menghasilkan karya seni menggunakan tangan melalui beragam media-media seni. Lalu kemudian anak akan mengidentifikasi, membangun, dan menghubungkan antara pengetahuan, minat, dan pengalaman, dan kemudian mengekspresikannya melalui sebuah karya. Ini menjadi menarik ya. Lalu, mengapa seni kriya itu penting bagi seorang anak, terutama anak usia dini? Pertama, sebagai refleksi perkembangan kognitifnya, ide, penyelesaian masalah, berpikir kritis, memprediksi, dan mencoba sesuatu yang baru. Kedua, mengembangkan kemampuan motorik, yaitu kemampuan anak untuk menulis, koordinasi anggota tubuhnya, lalu kelenturan dan gerakan-gerakan yang dapat mendukung tumbuh kembangnya. Lalu, sebagai salah satu cara berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan dan emosi. Lalu kemudian mengembangkan kemampuan bahasa si anak itu sendiri. Lalu terakhir membangun kemampuan kerjasama dan apresiasi. Ini ibu bapak, betapa pentingnya bagi seorang anak usia dini didampingi oleh ayah dan bundanya terkait dengan seni kriyanya. Lalu kegiatan seni seperti apa yang cocok dilakukan di rumah? Seni berbasis proses. Pertama, tidak ada instruksi atau langkah-langkah pembuatan. Jadi menarik ya. Kita biarkan anak untuk melakukan segala sesuatu. Peran atau tugas orang tua hanya sebatas untuk mengamati. Kemudian tidak ada contoh yang harus diikuti oleh anak. Terserah dia mau membuat apa, asal hasil dari imajinasi dia. Tidak ada yang benar atau yang salah. Lalu berfokus pada pengalaman dan eksplorasi alat, media, dan material yang ada di sekitar anak itu sendiri. Kemudian hasil karya
anak itu unik dan original. Kemudian menghasilkan pengalaman yang rileks dan menenangkan. Kemudian karya seni menggambarkan dan menunjukkan ekspresi dan perasaan si anak itu sendiri. Menjadi penting juga ya pada saat ada satu metode yang dapat digunakan pada saat seseorang yang akan menggali kemampuan si anak atau apa yang dirasakan oleh anak atau apa yang dialami oleh anak melalui gambar. Yang menjadi menarik ya. Kemudian ide-ide tidak dapat dicari dari internet. Kembali lagi, untuk mendapatkan anak-anak yang memiliki kemampuan imajinatif dalam melakukan karya seni kriya ini, dia tidak terakses ke internet. Ini yang menjadi menarik ya. Kemudian seni berbasis hasil. Kalau yang berbasis hasil ya, ada instruksi. Biasa nih orang tua ya, terkesan otoriter. Harus dilakukan langkah per langkah. Kemudian orang tua membuat contoh untuk ditiru anak. Jadi akhirnya anak tidak kreatif ya. Ada cara yang salah atau benar. Nih, harusnya begini. Jadi anak tidak menemukan bagaimana seharusnya dia memproses suatu benda. Jadi kalau berbasis proses, dia akan mengetahui ini bagaimana cara memperbaiki. Tapi kalau hasil ini agak sedikit memaksa, ada hasil akhir yang sudah diharapkan. Kemudian hasil akhir setiap anak terlihat serupa dengan contohnya yang diberikan oleh guru. Lalu orang tua mungkin perlu memperbaiki kesalahan. Lalu terakhir, pola dan contoh dapat ditemukan di internet. Jadi ibu bapak, ini mana yang ibu mau pilih? Mau mengharapkan anak yang kreatif atau anak-anak yang menjadi pembeo? Nah, kita pilih. Sebaiknya dilakukan berbasis proses, bukan berbasis hasil. Ya. Lalu, beberapa kegiatan seni kriya berbasis proses yang dapat dilakukan di rumah. Membuat patung, bermain dengan balok-balok, berkreasi dengan tanah liat dan pasir, menggambar, melukis dengan alat atau melukis dengan jari, terserah. Jadi, tapi yang diharapkan oleh anak dari orang tuanya adalah memfasilitasi. Ini ya, jadi penting. Kemudian, apa saja yang harus diperhatikan dan disediakan oleh orang tua untuk mendukung kegiatan seni kriya anak di rumah, terutama pada masa pandemi ini. Pertama, orang tua menjadi fasilitator atau pendamping. Jadi ingat ya, sesuai dengan pasal 29 Konvensi Hak Anak itu, anak adalah pusat, guru fasilitator. Nah, sama juga seperti di rumah ya, anak hanya difasilitasi aja. Kemudian ciptakan lingkungan rumah yang menarik minat anak untuk berkreasi. Yang beri jadwal, kan. Lalu tata alat dan bahan dengan menarik sehingga terlihat oleh anak dan mudah dijangkau. Benda-benda apa saja yang mudah dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Kemudian sediakan alat-alat yang beragam di sekitar rumah, baik warna, fungsi, tekstur, ukuran, bentuk, lalu buatan pabrik, bahan alam maupun alat-alat rumah tangga. Ini juga perlu kita harus perkenalkan kepada anak sumber dari alat-alat yang ada di sekitarnya itu. Kemudian memberikan anak kebebasan untuk berkreasi.
beri dia kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan imajinasi dia. Menjadi penting. Terakhir, memastikan suasana yang nyaman, santai, dan mengasihkan ketika anak sedang berkreasi. Biarkan dia melakukan, lalu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya, sesuai dengan apa yang dia coba bangun. Dan di sini kalau dia berhasil menghasilkan karya ini yang kemudian kita akan dapat membaca sebetulnya dia minatnya apa, bakatnya apa, nyari. Kemudian hal-hal apa saja yang harus orang tua lakukan ketika anak sedang membuat karya seni? Banyak ini. Dampingi anak, sepakati aturan, berikan pujian, gunakan kalimat positif, lalu jangan mencela, hindarkan. Ajak anak untuk mengapresiasi hasil karyanya dan hasil karya temannya. Kalau dia terbiasa diapresiasi, dia akan biasakan. Dengarkan dengan seksama cerita anak akan hasil karyanya. Gunakan kesempatan untuk bertanya pada saat yang tepat. Pada saat dia menjelaskan, jangan langsung kita potong ya. Kita biarkan dia, lalu kita manfaatkan untuk bertanya. Kemudian tunggu dan dengarkan jawaban dari anak. Ini jadi penting. Jangan kita langsung mengabaikan. Biarkan dia menjawab pertanyaan kita ya. Lalu yang paling penting, pertanyaan-pertanyaan dan kalimat-kalimat yang dapat diajukan oleh orang tua ketika mendampingi anak di kegiatan seni kriya. Apa saja? Pertama, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menjalin komunikasi yang interaktif. Kemudian, diperlukan adalah kemampuan berpikir kritis. Lalu, wow, warnanya hijau sangat terang. Campuran warna apa saja ya yang digunakan? Wah, ini menjadi menarik kan? Lalu, wah, cara kamu menggunakan krayon kali ini berbeda ya. Jadi ada poin-poin yang penting. Yuk, kita coba lagi mencampurkan air ke dalam tepung dengan takaran yang berbeda. Apa yang terjadi? Ini kalau kita sedang membantu ya. Lalu kita coba menggambar, gunakan alat lainnya. Yuk, kita lihat apa yang terjadi. Hal yang terakhir, yuk kita coba pakai bahan yang lain. Jadi akhirnya anak-anak akan terbiasa untuk mencoba. Demikian, semoga apa yang kita berikan hari ini sangat berguna bagi ibu bapak. Untuk lebih lengkapnya kita dapat berkunjung ke websitenya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau ke websitenya PAUD, Direktorat PAUD di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.